Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Koya. Di tengah hiruk-pikuk konflik geopolitik di berbagai belahan bumi, kabar mengejutkan kembali mencuat ke permukaan dan mengguncang stabilitas aliansi Barat. Ini bukan tentang perang di Timur Tengah atau ketegangan di Laut Cina Selatan. Ini tentang sebuah pulau raksasa yang tertutup es abadi yang selama berabad-abad dianggap sebagai wilayah sunyi di ujung dunia. Greenland tidak untuk dijual. Kalimat tegas itu pernah dilontarkan pemerintah Denmark. Namun bagi Donald Trump, kata tidak tampaknya hanyalah sebuah undangan untuk bernegosiasi lebih keras. Baru-baru ini, ambisi Amerika Serikat untuk mengambil alih Greenland kembali memanas, bahkan mencapai titik di mana retorika yang dikeluarkan bukan lagi sekedar tawaran bisnis, melainkan sebuah tekanan diplomatik yang mengancam keutuhan NATO. Mengapa Amerika begitu bersikeras? Apakah ini hanya ambisi pribadi seorang pemimpin yang haus akan warisan sejarah, atau ada harta karun tersembunyi di balik lapisan es setebal ribuan meter yang bisa mengubah peta kekuatan dunia selamanya? Dari mineral langka yang menjadi bahan bakar teknologi masa depan, hingga posisi strategis yang bisa mematikan langkah Rusia dan China di Kutub Utara. Berikut pembahasannya. Yo soy Sebelum kita masuk ke dalam konflik politiknya, mari kita pahami dulu apa sebenarnya Greenland itu. Secara geografis, Greenland adalah pulau terbesar di dunia yang bukan merupakan benua. Terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik Utara, di sebelah timur Kepulauan Arktik Kanada. Secara luas wilayah, Greenland mencakup sekitar 2,16 juta kilometer persegi. Sebagai perbandingan, luas ini hampir 3 kali lipat luas negara Turki atau sedikit lebih luas dari gabungan seluruh wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah. Namun ada satu hal yang membuatnya unik sekaligus menantang. Sekitar 80% wilayahnya tertutup oleh lapisan es abadi atau ice sheet. Lapisan es ini begitu tebal, di beberapa titik mencapai kedalaman hingga 3 km. Jika seluruh es di Greenland mencair, permukaan laut dunia diperkirakan akan naik sekitar 7 meter. Kondisi geografisnya sangat ekstrim. Sebagian besar wilayahnya berada di atas lingkaran Arktik, yang berarti penduduknya harus menghadapi malam kutub yang gelap selama berbulan-bulan di musim dingin dan matahari tengah malam di musim panas. Karena lapisan es yang masif, permukiman manusia hanya ada di sepanjang pesisir pantai yang bebas es, terutama di bagian barat daya. Disinilah ibu kota mereka, Nuuk, berada. Namun, siapa sebenarnya pemilik Greenland? Sejarah pulau ini adalah narasi panjang tentang migrasi, penjelajahan Viking, dan ambisi kolonial Eropa. Secara historis, Greenland telah dihuni setidaknya 4.500 tahun oleh berbagai kelompok masyarakat Inuit yang bermigrasi dari wilayah yang sekarang menjadi Kanada. Namun, dunia barat mulai mengenal Greenland melalui penjelajah Norse atau Viking pada abad ke-10. Tokoh yang paling terkenal adalah Erik the Red yang diasingkan dari Islandia dan mendirikan permukiman di Greenland. Nama Greenland atau Tanah Hijau sebenarnya adalah strategi pemasaran kuno dari Erik agar orang-orang tertarik untuk pindah ke sana, meskipun wilayahnya lebih banyak tertutup es. Permukiman Viking bertahan selama beberapa ratus tahun, sebelum akhirnya menghilang secara misterius pada abad ke-15, kemungkinan karena perubahan iklim yang ekstrim atau konflik dengan penduduk asli. Setelah itu, klaim atas pulau ini sempat terombang-ambing. Pada awal abad ke-18, seorang misionaris Denmark-Norwegia bernama Hans Egede mendarat di sana, yang menandai dimulainya era kolonial Denmark. Ketika persatuan antara Denmark dan Norwegia dibubarkan pada 1814, Greenland tetap berada di bawah kekuasaan Denmark. Selama Perang Dunia Kedua, sejarah Greenland mengalami titik balik penting bagi Amerika Serikat. Ketika Denmark diduduki oleh Nazi Jerman pada 1940, Amerika Serikat mengambil peran sebagai pelindung Greenland untuk memastikan wilayah itu tidak jatuh ke tangan poros Aksis. Disinilah AS membangun pangkalan udara penting seperti Thule Air Base yang sekarang dikenal sebagai Pitufik Space Base. Seusai perang, tepatnya pada 1946, Presiden Amerika Serikat Harry Truman sempat menawarkan $100 juta AS dalam bentuk emas untuk membeli Greenland dari Denmark. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah. Status politik Greenland terus berevolusi.
Dari sebuah koloni, ia menjadi provinsi Denmark pada 1953, kemudian pada 1979, Greenland memperoleh home rule atau hak otonomi. Dan pada 2009, melalui referendum, rakyat Greenland mendapatkan kedaulatan yang lebih luas atau self-rule, di mana mereka memiliki kendali penuh atas sumber daya alam, sistem hukum, dan kepolisian mereka sendiri. Namun dalam hal urusan luar negeri, pertahanan dan kebijakan moneter, Greenland masih tetap berada di bawah kendali kerajaan Denmark. Pertanyaannya kemudian, jika Greenland begitu dingin, terpencil, dan sulit dihuni, mengapa negara sekuat Amerika Serikat sangat menginginkannya? Jawabannya terletak pada dua kata, sumber daya dan strategi. Para geolog menyebut Greenland sebagai salah satu front terakhir kekayaan dunia. Di bawah lapisan es yang perlahan menyusut akibat pemanasan global, tersimpan cadangan mineral yang sangat dicari oleh industri teknologi modern. Greenland diyakini memiliki cadangan rare earth elements atau logam tanah jarang yang sangat besar. Mineral ini adalah komponen kunci dalam pembuatan smartphone, baterai kendaraan listrik, turbin wind angin, hingga sistem pemandu misil canggih. Saat ini, China mendominasi hampir 80 hingga 90% pasokan global logam tanah jarang. Bagi Amerika, menguasai Greenland berarti memutus ketergantungan mereka pada China dan mengamankan rantai pasok teknologi mereka untuk berabad-abad ke depan. Tak hanya itu, Greenland juga kaya akan cadangan minyak bumi dan gas alam yang diperkirakan mencapai miliaran barel di lepas pantainya. Ada juga deposit besar untuk biji eri, timah, seng, emas, dan berlian. Formasi geologi Greenland mirip dengan wilayah kaya mineral di Kanada dan Skandinavia, menjadikannya tambang ganggrang yang belum tersentuh. Jika merujuk pada peta dunia dari sudut pandang kutub utara, Greenland terletak persis di antara Amerika Utara, Eropa, dan Rusia. Ini adalah posisi high ground atau dataran tinggi strategis militer. Seiring mencairnya es, jalur perairan di sekitar Greenland, khususnya Northwest Passage, kian terbuka dan lebih mudah dilalui kapal. Kondisi ini menciptakan peluang bagi terbentuknya rute pelayaran global yang lebih singkat dan efisien. Siapapun yang mengendalikan Greenland akan memiliki kontrol atau setidaknya pengaruh besar terhadap jalur perdagangan global masa depan ini. Secara militer, pangkalan udara di Greenland memberikan kemampuan bagi Amerika Serikat untuk memantau aktivitas militer Rusia di Arktik. Rusia telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah kutub utara secara agresif dalam 1 dekade terakhir. Så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger Kongeriget Danmark. Vi vælger EU. Kini kita masuk ke inti konflik yang sedang ramai diperbincangkan. Mengapa isu ini mencuat kembali sekarang dengan intensitas yang lebih tinggi? Trump melihat ini melalui kacamata kesepakatan real estate. Baginya, Greenland adalah transaksi besar yang masuk akal secara strategis maupun finansial. Sejumlah pakar dan mantan pejabat Amerika Serikat menaksir bahwa dana yang perlu disiapkan Washington untuk mengakuisisi wilayah otonom milik kerajaan Denmark diperkirakan dapat menembus 700 miliar US dollar atau sekitar 11.760 triliun rupiah dengan asumsi kurs sebesar 16.800 rupiah per dolar. Nilai tersebut bahkan setara dengan separuh lebih total anggaran tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Gagasan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mencaplok Greenland diperkirakan akan membawa keuntungan besar bagi sejumlah perusahaan teknologi raksasa asal Amerika. Para investor disebut mulai menghitung potensi manfaat ekonomi dari cadangan mineral strategis dan mineral langka yang tersimpan di wilayah tersebut, yang dinilai krusial bagi keberlangsungan industri teknologi global. Sumber daya itu berperan penting dalam berbagai sektor, seperti ponsel pintar, kendaraan listrik, pusat data kecerdasan buatan, industri semikonduktor, hingga teknologi pertahanan mutakhir. Ketersediaan mineral tersebut dinilai dapat menjadi keuntungan strategis bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok Magnificent Seven. Perusahaan-perusahaan ini berpotensi memperoleh akses geopolitik yang lebih mudah dan stabil terhadap pasokan material langka yang selama ini terbatas dan rentan terhadap dinamika global. Apple menjadi salah satu contoh perusahaan yang sangat bergantung pada unsur logam tanah jarang yang juga ditemukan di Greenland. Material ini digunakan dalam berbagai komponen penting, seperti magnet iPhone, layar, kamera, hingga chip dan baterai perangkat elektronik. Dari sisi geopolitik, Greenland memiliki nilai strategis yang sangat tinggi.
Terletak di antara Amerika Serikat dan Rusia, wilayah otonom Denmark ini lama dipandang sebagai titik penting dalam keamanan kawasan Arktik. Dengan populasi sekitar 57.000 jiwa, Greenland berada dekat jalur pelayaran Arktik yang semakin aktif seiring mencairnya es. Pencairan es Arktik juga membuka jalur pelayaran baru yang dapat memangkas waktu tempuh Asia-Eropa dibandingkan terusan Suez. Amerika Serikat sendiri telah lama memiliki kehadiran militer di Greenland melalui pangkalan luar angkasa Pitufik, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule. Saat ini sekitar 150 personil militer Amerika Serikat ditempatkan secara permanen di pangkalan tersebut, jauh berkurang dibandingkan sekitar 6.000 personil pada masa Perang Dingin. Para analis menilai Greenland berpotensi digunakan sebagai basis pertahanan yang lebih luas, termasuk untuk penempatan sistem pencegat misil Amerika, sesuai dengan rencana pembangunan sistem pertahanan misil Golden Dome. Namun, pernyataan Trump yang menempatkan pencaplokan Greenland sebagai kepentingan utama keamanan nasional memicu perdebatan. Sikap ini dinilai berbeda dari pernyataan sebelumnya yang lebih menekankan aspek keamanan ekonomi. Respons dari Copenhagen dan Nuuk sangat tegas. Perdana Menteri Denmark telah berkali-kali menyatakan bahwa ide menjual Greenland adalah hal yang absurd. Bagi masyarakat Greenland, identitas mereka tidak bisa diperjualbelikan. Mereka adalah bangsa yang berdaulat dalam semangat, meskipun masih dalam kerangka kerajaan Denmark. Langkah Amerika ini telah menciptakan keretakan yang dalam di tubuh NATO. Denmark adalah anggota kunci NATO. Ketika sekutu terbesar mereka, yaitu Amerika Serikat, mengancam kedaulatan wilayah salah satu anggotanya, prinsip dasar pertahanan kolektif NATO mulai goyah. Pernyataan serta sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai ketertarikannya terhadap Greenland telah memicu perdebatan mendalam di Eropa. Isu ini dinilai berpotensi membawa konsekuensi besar bagi masa depan NATO, khususnya apabila wacana tersebut berkembang menjadi langkah nyata. Relasi antara pemerintahan Trump dan negara-negara Eropa yang setahun terakhir diwarnai berbagai ketegangan kini semakin diuji. Perbedaan sikap dalam isu perdagangan, pertahanan, dan konflik Ukraina ditambah tekanan politik dari Washington semakin kompleks dengan meningkatnya perhatian Trump terhadap Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark, negara anggota Uni Eropa sekaligus NATO. Para pemimpin Eropa menegaskan bahwa setiap bentuk upaya pencaplokan atau tindakan serupa terhadap Greenland tidak dapat dibenarkan dan secara terbuka menyatakan dukungan politik kepada Denmark. Namun di kalangan pembuat kebijakan di Brussels, fokus pembahasan kini meluas pada pertanyaan krusial. Bagaimana dampaknya terhadap NATO jika retorika Amerika Serikat terkait Greenland benar-benar diwujudkan dalam tindakan konkret? Beberapa negara anggota NATO lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Jerman telah menyatakan dukungan mereka kepada Denmark. Mereka melihat ambisi AS terhadap Greenland sebagai bentuk neo-imperialisme yang bisa merusak tatanan internasional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa kawasan Arktik merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional. Ia menyatakan aktivitas China di wilayah tersebut berkontribusi terhadap perdamaian, kestabilan, dan pembangunan berkelanjutan, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Ia juga menolak pendekatan Amerika Serikat yang dinilai menggunakan China atau Rusia sebagai alasan untuk mengejar kepentingan sepihak. Jika Trump terus memaksakan kehendaknya, NATO bisa berada di ambang pembubaran. Karena dasar dari NATO adalah kepercayaan. Jika Amerika bertindak seperti predator terhadap sekutunya sendiri, buat apa aliansi itu dipertahankan? Inilah yang disebut oleh para pengamat sebagai krisis eksistensial bagi Barat. Greenland, sebuah pulau yang sebagian besarnya ditutupi oleh es itu pun kini telah menjadi pusat perhatian dunia. Ambisi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump telah membuka kotak Pandora geopolitik yang sulit untuk ditutup kembali. Apakah Greenland akan menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat? Ataukah ia akan menjadi simbol perlawanan kedaulatan sebuah bangsa kecil melawan kekuatan adidaya? Satu yang pasti, perebutan atas Greenland adalah bukti nyata bahwa di abad 21 ini, sumber daya alam dan posisi strategis masih menjadi motif utama yang bisa mengubah kawan menjadi lawan dalam sekejap.